Apa yang akan terjadi kalau seandainya Indonesia itu berubah menjadi negara Islam? Mungkin bakalan banyak yang khawatir kalau sampai hal ini terjadi. Karena kalau ini terjadi, hal ini bisa jadi menimbulkan ketidakstabilan dan ancaman terhadap kebebasan beragama di negara kita. Karena ketika suatu agama itu disatukan menyeluruh dengan negara, maka aturan-aturan yang ada cenderung memihak pada hukum agama tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri, kita hidup dengan berbagai macam agama. Nah, tapi sebenarnya, ada negara-negara yang menganut sistem Islamisme malah jadi negara yang maju. Misalnya kayak Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan negara lainnya. Walaupun dengan konsekuensi dan dinamika yang berbeda-beda. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Indonesia akan lebih maju kalau seandainya kita mengadopsi sistem Islam secara dominan dalam sistem pemerintahan kita? Nah, makanya di video kali ini gue mau bahas apa yang bakal terjadi kalau seandainya Indonesia itu menganut ideologi Islam. Sebenarnya video ini adalah lanjutan dari video kemarin yang membahas apa jadinya kalau Indonesia itu menjadi negara komunis. Dan di beberapa komen tuh gue lihat ada yang minta gitu untuk membahas apa jadinya kalau Indonesia itu menjadi negara Islam. Nah, gue udah rekam semua di video kali ini, so disimak sampai habis. Sebenarnya gak ada ketentuan yang pasti tentang konsep negara Islam, karena ideologi ini didasarkan pada beragam interpretasi agama Islam. Tapi dalam beberapa situasi, konsep negara Islam itu adalah ideologi didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam yang diimplementasikan dalam sistem politik, sosial, dan ekonomi pada sebuah negara. Ide utamanya adalah membangun negara berdasarkan hukum-hukum Islam dan mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam konsep negara Islam, prinsip-prinsip Islam menjadi landasan bagi segala aspek kehidupan, termasuk dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial. Nah, sistem pemerintahan dalam konsep negara Islam itu didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan pemimpin yang dipilih berdasarkan kualifikasi agama dan keadilan. Tujuan dari sistem negara Islam itu sendiri adalah menegakkan setiap aturan yang ada dalam ajaran agama Islam, di mana dalam sistem ini, negara akan condong mengarah ke praktik-praktik yang menegakkan keadilan, mensejahterakan rakyat, dan menghilangkan perbudakan yang mungkin masih terjadi di lingkungan sekitar. Dalam sistem negara Islam, pemerintah yang menjabat sebagai jabatan penting di negara tersebut itu harus beragama Muslim, mulai dari presiden, gubernur, dan jabatan lainnya, itu semua harus beragama Muslim. Bahkan selain harus beragama Muslim, para pejabat-pejabat di pemerintah tersebut harus melaksanakan kewajibannya sebagai umat Muslim, dan mereka pun dilarang untuk berbuat maksiat secara terang-terangan. Beberapa negara di dunia ini itu udah dari lama menganut sistem negara Islam, atau biasa disebut dengan Republik Islam, misalnya kayak negara Iran, Pakistan, dan Mauritania. Nah, walaupun Indonesia menjadi negara Muslim terbesar di dunia, tapi sistem pemerintahan Indonesia itu tetap presidensial, bukan Republik Islam kayak negara-negara tersebut. Nah, istilah Republik Islam sendiri itu digunakan untuk menggambarkan bentuk pemerintahan yang ideal berdasarkan pada hukum Islam. Sebenarnya prinsip dari sistem ini mirip sih kayak sistem syariah yang kemarin gue bahas, di mana sistem ini lebih menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama. Well, walaupun konsep negara Islam ini punya sejarah yang panjang, implementasinya bisa bervariasi, tergantung pada konteks politik dan budaya di negara itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa jadinya kalau Indonesia itu menjadi negara Muslim seutuhnya. Nah, ini kita bahas selanjutnya. Sebenarnya bahkan terjadi beberapa perubahan yang signifikan kalau seandainya Indonesia berubah menjadi negara Islam secara menyeluruh. Pertama nih, dari segi ekonomi. Kalau Indonesia jadi negara Islam, mungkin seluruh aset, kekayaan, bentuk investasi, dan sumber daya alam itu bakalan dikelola sama pemerintah dengan berlandaskan pada hukum-hukum agama Islam yang mengatur distribusi kekayaan secara adil. Hal-hal kayak gitu bisa terjadi karena sejalan dengan prinsip kepemilikan bersama yang diatur oleh syariat Islam. Bahkan, bisnis-bisnis kayak restoran, warung, dan toko-toko retail, semuanya bakalan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong keadilan dan kesejahteraan bersama. Nah, berdasarkan riset yang gue lakukan, prinsip-prinsip Islam tuh bakal mendorong terciptanya ekonomi di masyarakat yang adil dan merata, di mana kesenjangan sosial ini bakal bisa berkurang dengan adanya distribusi kekayaan yang adil. Contohnya bisa lewat kewajiban zakat, terus masyarakat Muslim didorong untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka, dan sehingga menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Bahkan ya, dalam syariat Islam itu kan ada aturan yang melarang riba, yang mana dalam Islam udah jelas banget kalau riba itu dilarang. Karena riba itu mengandung eksploitasi dalam transaksi keuangan yang dampaknya itu bisa ngerugiin orang lain. Nah, tapi di sisi lain, pelarangan riba ini sebenarnya justru bisa meminimalkan kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Karena si pemberi utang ini nggak bisa mengeksploitasi orang-orang yang mengambil utang ke dia. Terus nih ya, dalam ajaran umat muslim itu juga ada yang namanya larangan terhadap masyir atau perjudian. Nah, larangan terhadap masyir ini juga ngebantu buat mencegah praktik-praktik judi atau spekulasi yang nggak jelas fundamentalnya.
Dimana kalau hal ini dibiarin, ini justru bisa memperburuk ketimbangan ekonomi. Contohnya aja kita bisa lihat deh, semenjak judi online ini marak di Indonesia kan makin banyak gitu orang-orang yang hidupnya semakin buruk. Selain itu praktik kayak infak, sedekah, dan wakaf, ini juga berperan penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dengan memberikan dukungan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan dari dana tersebut tuh bisa buat ngebangun fasilitas umum yang bisa diakses seluruh masyarakat tanpa memandang status ekonomi. Tapi nih ya, walaupun prinsip-prinsip ekonomi Islam ini terkesan adil, ada kekurangan dari implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Misalnya, kalau semua orang di Indonesia nerapin aturan ekonomi syariah, hal ini bakal ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi itu jadi melambat, karena akan ada aturan terhadap jenis-jenis transaksi dan instrumen keuangan yang digunakan. Kedua, dari segi politik dan kebebasan. Kalau kita jadi negara Islam, Indonesia mungkin jadi negara yang kekuasaan politiknya itu terpusat dan cuma punya satu agama yang dominan, yaitu agama Islam. Nah, hal ini mungkin bisa membuat Indonesia itu jadi lebih stabil secara politik, karena nggak akan ada perbedaan pendapat dan kepentingan, semua tujuannya itu sama. Tapi di satu sisi, kalau Indonesia jadi negara Islam, kebebasan lo buat berpendapat tuh bakal dibatasin. Bahkan lo nggak mungkin bisa lagi ngekritik pemerintah, karena di sistem ini ya, lo harus nurut sama aturan pemerintah yang ingin menegakkan ideologinya. Dan yang lebih parahnya lagi, justru ini bisa jadi celah buat pemerintah untuk ngelakuin korupsi, karena ada kemungkinan pemerintah tuh menyalahgunakan kekuasaannya dengan alasan agama. Jadi ya, lo nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Ketiga, dari hubungan internasional. Sebagai negara Islam, Indonesia mungkin akan lebih dekat sama negara-negara Islam yang lain, kayak Iran, Pakistan, Qatar, dan Arab Saudi. Karena biasanya solidaritas negara Islam itu bisa dibilang cukup kuat satu sama lain. Nah, tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, ada aspek lain dari sistem ideologi Islam ini yang akan merubah kehidupan kita. Salah satunya adalah soal kebebasan berekspresi dalam hal tradisi dan juga budaya. Dalam negara Islam, pemerintah tuh bakal cenderung mengontrol banyak banget aspek kehidupan, termasuk tradisi dan budaya. Mungkin hal ini mirip-mirip ya dengan sistem komunisme, yang mana campur tangan pemerintah itu banyak banget dalam aspek kehidupan. Coba lu bayangin, Indonesia itu kan banyak banget ya budaya dan tradisinya dari berbagai suku dan etnis, mulai dari lukisan, tarian tradisional, musik, dan budaya lainnya. Nah, kalau misalnya sampai ada batasan dari pemerintah tentang apa yang boleh dan nggak boleh dalam berekspresi, bisa jadi banyak banget dari budaya dan tradisi kita ini yang terancam punah, atau ya budayanya itu bakal berubah sesuai dengan keinginan pemerintah. Mungkin nantinya kebanyakan budaya dan tradisi kita tuh harus sesuai dengan interpretasi ajaran agama Islam. Ya, kalau dipikir-pikir sih, kalau hal ini benar terjadi gitu ya, mungkin yang ada ini malah bikin kekayaan budaya Indonesia yang tadinya dilestarikan, malah jadi terbatasi. Atau yang tadinya kita ada inovasi-inovasi menarik buat budaya kita, malah terhambat karena adanya batasan-batasan tadi. Oh iya, selain itu coba deh lu bayangin, kalau Indonesia itu beneran adopsi sistem ideologi Islam. Pastinya aktivitas keseharian yang kita lakuin, semuanya itu bakal berubah drastis. Mulai dari kebijakan, budaya, pendidikan, bahkan sampai cara kita buat nyari hiburan tuh bakal beda banget. Pertama nih ya, misalnya dalam aspek kebijakan. Dalam sistem kayak gini, kita tuh harus ngikutin kebijakan-kebijakan berdasarkan hukum Islam. Misalnya mungkin kalau lu ngelanggar hukum moral, lu bakalan dihukum cambuk kayak yang terjadi di Aceh. Atau mungkin bakalan ada hukuman berat bagi orang yang ngelakuin penistaan agama. Nah, terus soal kultur. Kalau Indonesia jadi negara Islam, mungkin bakal ada aturan ketika lu berpakaian. Dan kalau lu nggak ngikutin, mungkin lu bakalan dihukum gitu, karena dianggap gak sesuai dengan ajaran agama Islam. Tentunya hal ini sih bakalan pro dan kontra ya, karena bisa aja teman-teman kita dari agama yang lain bakalan gak setuju, karena mereka punya pandangan yang berbeda-beda pastinya. Nah, terus soal pendidikan. Kalau Indonesia itu jadi negara Islam, mungkin aja pendidikan agama Islam itu bakal lebih dominan ke kurikulum pendidikan. Dan mungkin pelajaran agama itu bakal jadi mata pelajaran yang wajib banget gitu buat dipelajarin. Dan terakhir dari segi hiburan pun bakal kena dampaknya juga. Bayangin aja nih, film-film yang boleh lu tonton, jenis musik yang boleh lu denger, buku yang boleh lu baca, bahkan sampai game yang lu mainin, semuanya harus diatur sesuai dengan keinginan negara, yaitu berdasarkan nilai-nilai Islam. Sebenarnya kalau gue pribadi kurang setuju ya kalau negara kita itu berubah jadi negara yang 100% Islam seutuhnya. Karena pasti ruang gerak kita nggak akan sebebas kayak sekarang ini. Dan kalau dalam aspek ekonomi, sejujurnya gue lebih suka ke arah sistem kapitalisme. Karena sistem kapitalisme itu kan mendorong orang-orang jadi mau berinovasi dan gak ada batasan apapun dalam mengumpulkan kekayaan. Kalau soal adil sih memang kedengarannya bagus, tapi gue rasa adil itu kan gak mesti sama rata jumlahnya. Justru ketika kita bebas mengumpulkan kekayaan berdasarkan hasil kinerja kita, itu termasuk ke dalam definisi adil dalam aspek ekonomi. Dan sebenarnya balik lagi sih, video ini cuma prediksi aja dengan melihat negara-negara yang udah menganut sistem ini duluan. Jadi kalau lo bilang ini ngawur atau apa, ya memang membahas topik yang diawali dengan apa jadinya, itu masih meraba-raba. Coba, kalau menurut lo Indonesia bisa maju nggak sih kalau kita itu menganut ideologi Islam? Coba tulis di kolom komen.
Well, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.